Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ismail. Di sini, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam membuat desain aplikasi Maps pada bagian mapping dan routing. Oke, langsung saja kita praktek ya. Jadi di sini kita menggunakan tampilan handphone iPhone 14 Pro. Oke, jadi kita klik frame, kemudian pilih iPhone 14 Pro. Oke, di sini sudah muncul ya tampilannya teman-teman. Lalu kita seret ke bawah dan kita ganti namanya. Di sini saya tidak mewajibkan teman-teman untuk menamainya mapping. Di sini saya menamai mapping karena agar lebih mudah dalam mengingat-ingat. Baik. Selanjutnya kita langsung copy saja halaman search atau sebutan lainnya search panel. Kita kopikan terlebih dahulu yang ada di dashboard dan kita pastekan di frame mapping atau halaman mapping. Nah, sudah. Nah, kenapa kita perlu mengcopy search panel yang ada di dashboard? Karena seperti ini. Jadi, sewaktu kita masuk ke halaman dashboard, kita tentunya akan melihat beberapa pilihan tombol. Ada tombol location, like, save, setting, menu, dan lain sebagainya. Nah, si search location, search column ini salah satu fitur tombolnya. Nah, sewaktu kita menekan search column ini atau search panel ini, maka dia akan dialihkan ke halaman mapping. Sewaktu kita klik ya, sewaktu kita klik search panelnya, maka akan langsung dialihkan ke bagian mapping. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini untuk halaman mapping, pertama-tama kita hilangkan terlebih dahulu kaca pembesar ini. Atau enggak, sembunyikan sajalah. Kita sembunyikan saja, cukup sembunyikan kaca pembesar, kemudian tulisan search location, dan icon menu. Setelah kita sembunyikan ketiga hal tersebut, selanjutnya kita gantikan posisi kaca pembesar dengan yang namanya blinking cursor. Nah, blinking cursor itu yang seperti apa? Yang seperti ini teman-teman. Nah, yang kelap-kelip seperti ini blinking cursor. Lalu bagaimana cara kita menemukan atau di mana sih kita bisa menemukan blinking cursor? Nah, itu caranya. Jadi pertama-tama teman-teman kembali ke tampilan dashboard Figma-nya teman-teman. Kemudian di bagian sebelah kanan atas, tepatnya di sebelah kiri lonceng sini ada tulisan Explore Community. Nah, ini teman-teman klik. Setelah itu, arahkan kursor teman-teman ke bagian Search Community sini. Lalu ketikkan Simple Blinking Cursor GIF Animation. Yang ini yang atas sendiri ya teman-teman. Ini kita klik. Nah, setelah itu teman-teman klik Open in Figma. Nah, nanti akan secara otomatis diarahkan ke Figma yang berisikan Simple Blinking Cursor tersebut. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada dua jenis blinking cursor dengan tiga ukuran yang berbeda. Jadi di sini kita pilih yang kecil aja, yang paling kecil. Kita copy, kemudian kita pastekan di mapping. Oke, kita tarik
blinkingnya ke atas dulu. Nah, ini dia masih di belakang ya teman-teman. Jadi saya pindahkan dulu si blinkingnya ini ke bagian search column atau bagian putih-putihnya ini. Baiklah, kita bikin center terlebih dahulu. Oke, jadi untuk sebelumnya, ini namanya yang keseluruhannya tuh search panel ya teman-teman. Search panel itu terdiri dari yang warna biru ini dan yang warna putih. Sedangkan search column itu yang warna putih saja. Gitu. Memang agak mirip sih kami memberi namanya. Oke, lanjut. Setelah kita menambahkan blinking cursor, selanjutnya kita tambahkan icon panah kembali. Nah, bagaimana caranya kita menambahkannya dan di mana kita bisa menemukannya? Oke, kembali lagi ke bagian community. Di bagian kolom pencariannya, teman-teman ketikkan icon ini 2500 essential. Nah, ini yang paling atas ya teman-teman. Ya, bisa kalau teman-teman mau nyoba yang bawah juga boleh. Tapi saya akan memilih yang atas. Oke, seperti ini ya. Kemudian, seperti halnya waktu simple blinking tadi, kita open in Figma. Oke. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini, tampilan utamanya. Kemudian, di sebelah kiri ini teman-teman, panel sebelah kiri, bisa teman lihat ada beberapa frame ya. Nah, ini teman-teman pilih yang icon library. Nah, secara otomatis teman-teman akan melihat berbagai macam tipe atau varian dari icon-icon yang biasa teman-teman jumpai di aplikasi-aplikasi handphone. Nah, di sini saya memilih yang bagian light border. Ini, kita pilih yang ini aja, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, ini kita naikkan juga. Kita taruh di search column. Lalu kita centerkan. Baiklah, jikalau sudah, mari kita coba melakukan prototyping dari dashboard ke halaman mapping. Oke, kita klik double, arahkan search column-nya. Search column ini kita arahkan ke mapping. Nah, untuk interaction detail, ini interaksinya ya, itu biarkan mereka on tab, lalu animation-nya biarkan smart animate dengan slow 600 milisecond. Baiklah, kalau sudah, mari kita coba terlebih dahulu. Oke, kita coba klik ya teman-teman. Nah, mereka sudah berganti. Berarti ini tandanya berhasil ya. Ini berganti. Set. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Oke, karena kita sudah berhasil menghubungkan antara dashboard dan mapping, selanjutnya kita duplikat halaman mappingnya. Ctrl D, kemudian kita ganti dulu namanya. Dan di halaman kedua ini, saya ingin menambahkan yang namanya filter. Ya, yang seperti kita tahu di aplikasi Google Maps, itu sewaktu kita melakukan pencarian, pasti di bawah kolom pencariannya itu ada beberapa pilihan, seperti halnya rumah, lalu
hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya. Nah, saya juga ingin membuat yang demikian. Oke, langsung saja kita bikin shape terlebih dahulu. Kita pilih yang rectangle atau persegi. Nah, di sini kita menggunakan ukuran 70 untuk perseginya. Kemudian sudut-sudutnya kita berikan 10. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita masukkan gambar ke dalam kotaknya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mentahannya. Contohnya seperti ini. Oke, karena tadi itu kotaknya ukurannya 70, maka ini kita berikan sebesar 60. Nah, seperti ini teman-teman. Kita senterkan dan agak beri ruang yang bagian bawah. Karena nanti yang bagian bawah itu akan kita isi dengan teks. Oke, langsung saja kita beri nama restoran. Nah, ini kita taruh sini dulu. Kemudian kita ganti jenis ketebalannya reguler, kemudian ukurannya 12 saja. Oke, ini kita agak turunkan sedikit. Baiklah, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan variasi untuk warna background-nya. Ini teman-teman ganti, bisa menggunakan satu warna saja atau solid. Atau mungkin teman-teman juga bisa menggantinya dengan gradasi atau linear kalau di sini. Nah, ini saya menggunakan linear untuk pewarnaannya. Oke, kita ganti dulu warnanya biru, dan yang ini juga biru. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, ini nanti akan kita buat filternya sebanyak 4-5 buah ya teman-teman. Dan saya akan menghentikan videonya, atau maksudnya akan mempause videonya sebentar untuk mempersingkat waktu. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat sekitar 5 buah filter. Kemudian setelah selesai membuat kelima buah filternya, kita blok. Kemudian kita bikin mereka dalam satu frame. Kemudian kita namai framenya dengan flashes. Nah, kemudian kita masuk ke menu prototype dan kita ganti overflow-nya dengan horizontal. Dan jangan lupa untuk ini kan muncul tanda seru nih. Ini maksudnya si Figma ini mengingatkan kita. Jikalau kita ingin menggunakan horizontal atau vertikal, apabila terdapat tanda seru ini, tandanya untuk batasan kita scroll itu masih di luar frame. Kita perlu memasukkannya dalam frame yang utamanya. Jadi ini kan kita lihat di frame place, di frame filter itu mereka masih melebihi garis utama dari si frame ini, sehingga kita perlu memasukkan mereka. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Oke, jikalau sudah, kita coba hubungkan antara mapping 1 dengan mapping 2. Sebentar. Ini kita ganti after delay. Lalu kecepatan after delay-nya 300 milisecond. Dan untuk animasinya kita bikin slide in ke kiri. Seperti itu. Kita coba.
Nah, jadi setelah kita mencoba untuk menekan kolom search-nya, kolom pencariannya, maka si filter ini akan mengikuti alur dari si kolom pencariannya nih. Jadi apabila kolom pencariannya diklik, maka tugas si filter ini dia muncul dari arah samping. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini sudah bisa digerakkan. Ya sudah bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Oke, selanjutnya kita duplikat kembali si mapping ini, kemudian kita ganti dulu. Nah, untuk yang di mapping ketiga ini, saya akan menambahkan yang namanya historis. Oke, langsung saja kita buat. Kita pilih rectangle lagi, kemudian kita atur width-nya itu kita atur 341 dan height-nya 118. Dan untuk sudutnya itu 15. Oke, setelah itu kita senterkan terlebih dahulu dan kita agak turunkan sedikit karena nanti di sini di atas sini akan kita tulis historis atau langsung sekarang aja ya. Kita tulis historis. Oke, kita atur jadi 16 mungkin atau 18. Kemudian kita senterkan. Nah, setelah kita mengetik tulisan historis, kita sekarang mencoba untuk masukkan gambar ke dalam shape-nya. Caranya dengan mengubah sih. Caranya dengan mengklik warna yang ada di bagian fill, lalu mengganti solid dengan image. Nah, maka di sini secara otomatis Figma memberi kita kesempatan untuk menambahkan gambar ke dalam shape-nya. Oke, ini di sini saya sudah memiliki mentahannya. Contoh kita kasih konten yang pertama. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kemudian teman-teman bisa lakukan variasi seperti menambahkan gradasi, maaf, 10. Kemudian ini kita ganti. Nggak cocok. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tambahkan teks. Nah, ini yang pertama ini untuk mengetahui nama lokasinya. Seperti pasar, hotel apa, pasar apa, seperti itu. Ini ukurannya 18 saja. 18 atau berapa ya? Ya, 18 saja cukup sih. Kemudian kita copy dan kita paste. Belum dipaste. Pastekan di bawah sini itu untuk alamat. Address. Kemudian kita copy kembali. Kemudian kita pastekan. Kita taruh sini. Ini untuk jarak. Oke. Nah, di sini jikalau teman-teman mau tambahkan bintang untuk rating juga boleh. Namun saya sementara pakai kayak gini dulu. Oke. Nah, ini nanti untuk yang historis ini kita juga akan membuat 4 sampai 5 buah. Baiklah, saya pause sebentar.
videonya. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat sekitar 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5 historis. Kemudian setelah kita membuat 5 buah historis itu, kita blok kelima-limanya beserta tulisan historisnya, lalu kita bikin mereka dalam satu frame. Dan kita namai mereka places. Nah, kemudian kita masuk ke menu prototype, dan kita ganti namanya, overflow-nya dengan yang vertikal. Nah, di sini muncul tanda seru lagi. Ini tandanya frame-nya masih di luar ya, frame yang punya places. Kita tarik ke atas dulu. Sudah. Oke, udah hilangkan. Kemudian, jikalau sudah mengatur frame yang ada di historis, kita sambungkan terlebih dahulu. Ini berarti kita ganti mengarah ke atas. Dan interaction-nya kita ganti after delay. Ini 300 saja. Oke, mari kita coba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, sewaktu si filter ini muncul dari samping, maka si historis akan mengikuti alurnya. Dia akan muncul dari bawah, seperti itu. Dan ini bisa kita scroll. Tapi sayangnya di yang ini, di halaman ini, itu waktu kita ke scroll historisnya ke atas, si frame-nya malah nggak ikut ke atas. Nah, ini akan kita perbarui di halaman selanjutnya. Oke, mari kita duplikat. Dan setelah kita duplikat, kita ungroup kembali di historisnya. Di ungroup ya teman-teman. Dan kita blok semuanya kecuali si kolom pencarian. Karena nanti dia itu akan tetap pada posisinya sewaktu di scroll. Jadi dibikin fixed, nggak bergerak dari posisinya. Nah, jikalau kita sudah selesai mengeblok semuanya, kita bikin mereka dalam satu frame. Misalkan sini saya beri nama frame-nya filter plus places, seperti ini. Nah, ini kita bikin di overflow-nya itu vertikal. Ini kita naikkan kembali, seperti ini. Dan setelah men-setting overflow-nya menjadi vertikal, jangan lupa untuk menghubungkan dari frame sebelumnya. Nah, karena di sini si mapping 1.3 itu hanya fokus pada transisi si historis ini, maka untuk dari mapping 1.3 ke mapping 1.4 itu cukup dibikin instan saja, karena dia hanya transisi sementara. Seperti itu. Oke, kita coba. Set. Nah, ini bisa tetap bisa di-scroll kiri dan kanan. Dan waktu kita scroll historisnya, nah ini sudah berhasil ya. Dan waktu kita scroll bagian kosongnya, oh maaf, ini sepertinya ada yang kurang sih. Sebentar. Di menu scrollingnya sepertinya ada yang kurang pas.
Vertikal. Oh alah, ya 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 ya. Jadi ini juga perlu kita bikin frame dulu ya teman-teman. Kita bikin frame terlebih dahulu dan kita namai places. Nah, sekarang mau kita coba terlebih dahulu. Langsung dari sini saja. Kita coba langsung dari sini. Oke, scroll. Oh, ternyata masih tetap teman-teman. Sebentar, sebentar. Kira-kira bagian mana ya? Bagian sustananya udah benar. Places-nya juga udah benar. Bentar, ini mungkin di bagian ininya. Oh iya, ini perlu diganti dengan after delay. Oh iya, maaf lupa. Ini kita ganti ke after delay, ininya 200. Coba ya teman-teman. Oke, udah benar ya teman-teman. Udah bisa di scroll atas bawah dan kiri kanan. Namun, waktu kita scroll ke atas gini, si filter ini masih kelihatan. Nah, caranya kita lanjutkan dulu, kita duplikat, by, kemudian setelah kita duplikat, kita tambahkan shape. Tambahkan shape segini kira-kira. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, dan jangan lupa ya, di prototype kita ganti dengan fixed. Fixed ini maksudnya dia nggak akan berubah posisinya waktu di scrolling. Oke, kita lanjut dulu aja lah ya. Oh ya, jangan lupa prototype dulu teman-teman. Prototype berarti atau mendingan aja ya untuk memperkecil, mempersedikitkan frame, kita ganti aja yang dari awalnya di 1.5 kita ubah di 1.4. Jadi ini ada di 1.4 ya. Biar mempersingkat ini, kita ganti fixed. Kemudian kita naikin dulu, paskan. Center. Nah, dah. Oke, selanjutnya kita running dulu segala. Kita running dulu. Running. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi waktu kita scroll ke atas, si filter akan otomatis menghilang dari pandangan. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke bagian mengetik. Jadi kita akan membuat animasi seperti orang mengetik. Nah, di sini karena saya sudah memiliki keyboard, saya akan menggunakan keyboard dari sini. Namun apabila teman-teman ingin mencari, teman-teman bisa search di community dengan keywordnya ini. iOS Slice iPadOS 13 Design UI Kit. Ini kita copy aja, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini teman-teman pilih salah satu aja, bebas. Kemudian, seperti biasa teman-teman, kita open Figma. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini
teman-teman arahkan kursor ke bagian sisi kiri panel kiri maksudnya, kemudian teman-teman scroll ke bawah, pilih yang all symbol. Nah, maka di situ akan banyak banget tampilan-tampilan untuk sistem operasi milik Apple. Nah, ini di sini ada keyboardnya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa copy dari sini. Namun karena saya sudah memiliki mentahan keyboard di sebelumnya, maka saya akan copy dari sini. Oke, ini aja copy, kemudian pastekan di sini. Nah, jadi begini alurnya teman-teman. Sewaktu saya mengklik tombol search di sini, maka dia akan dialihkan ke sini, yang mana dia menyebabkan muncul keyboard. Jadi keyboardnya muncul karena kita mengklik kolom search-nya. Nah, di sini kita memilih Smart Animate. Kemudian untuk ukuran segini aja nggak apa-apa. Oke, seperti itu untuk keyboard seperti itu. Dan sebelum lanjut ke halaman selanjutnya, perlu diingat waktu kita menambahkan keyboard, terutama menggunakan animasi Smart Anim. Nah, itu alangkah baiknya jika kita memberikan sesuatu ini, atau kalau di sini kita anggap keyboard ya, keyboard ini di frame selanjutnya, maaf, di frame sebelumnya. Jadi seperti ini, kita copy, kemudian kita pastekan di frame sebelumnya, namun di frame sebelumnya ini, kita turunkan dia, maksudnya kita sembunyikan. Jadi berapa ya? 8, 4, berapa ya? 8, 4, 1, bukan, 8, 5, 4 kayaknya. Oke, benar, 8, 5, 4. Baiklah, setelah kita sembunyikan ini di sini, nah ini barulah kita bisa melihat tampilan nanti ya. Tapi nanti kita selesaikan sekalian aja, kita Ctrl D dulu. Lalu kita ketik. Di sini kita posisi mau ngetik. Nah, di sini tuh saya ingin mengetahui jarak antara Stimming Elrama dengan teras dakwah itu berapa sih? Jadi di sini saya akan menuliskan Stimming Elrama terlebih dahulu. Oke, kita ketikkan terlebih dahulu di sini STMIK L Rahma. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita besarkan sekitar 16 mungkin, dan kita centerkan. Oke, seperti itu. Dan di sini juga sama, kita tambahkan juga. Dan jangan lupa pastikan Stimming Elrama ini, oh, jangan buat baru aja, jangan buat baru. Kita manfaatkan yang tadi kita sembunyikan ya. Oke, seperti ini. Ini kita ganti STMIK Elrama. Ini untuk mempermudah aja. Oke, kita centerkan. Kemudian kita ganti warnanya. Jadi warna hitam. Seperti ini. Lalu yang di sini juga sama teman-teman. Di sini kita ganti, pertama kita perlihatkan terlebih dahulu, kemudian kita ganti L Rahma. Nah, seperti ini. Kemudian kita dekatkan dan kita centerkan. Kita centerkan. Kemudian, oh iya, warnanya. Warnanya jangan lupa diubah menjadi warna hitam. Tidak salah, di sini ada warna lain ya. Oh, nggak ada. Baiklah, setelah itu kita tutupi tulisan L Rahmanya dengan shape. Oke, shape-nya kita taruh atas saja di bagian search column dan kita namai blank. Oke, kita tutupi saja itu tulisan Stimming Elramanya.
dan kita ganti warnanya dengan warna putih sesuai dengan warna bagannya. Baiklah, jangan lupa disenterkan dengan si bagan. Kemudian yang sini juga sama di tabel yang ini. Kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Lalu kita arahkan rectangle-nya. Maaf, kok rectangle tuh namanya? Blank. Kita masukkan ke search column. Kita paskan, kita centerkan. Jika sudah, kita yang di bagian panel ini ya, 1.6, itu kita pendekkan hingga tulisan L-ramanya terlihat semua. Dan blank kursornya juga kita seret ke belakang L-rama. Oke, menghilang malahan. Kita kecilkan lagi berarti seperti ini. Jadi usahakan untuk blanknya ini, kotaknya ini, pastikan mepet dengan si blanknya ya. Nanti tujuannya biar si blank ini enggak ketinggalan sewaktu si perseginya itu menciut atau mengecil, menyusut. Baiklah, jika sudah, kita gimana nih? Mau lanjut atau prototyping dulu? Oke, saya pilih prototyping dulu aja ya, pelan-pelan. Jadi di sini si STMIKL Rama ini, jadi kita akan melihat mereka seperti menulis jikalau kita menekan huruf S pada keyboard. Nah, jadi ketika kita menekan huruf S, mereka akan otomatis seperti menginputkan sendiri. Seperti itu ya. Lalu untuk yang sebelumnya ini sudah ya, jadi setting juga on tab. Ya benar sih. Baiklah. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi waktu kita diklik search kolomnya, si keyboard akan muncul. Dan untuk memunculkan kalimat ini, istimewa, kita cukup menekan huruf S, maka dia akan mengetik secara mandiri. Kemudian di sini kita tambahkan lagi berupa, jadi waktu di sini kan tadi ngetik sendiri nih. Nah, kita klik tombol return atau enter, yang mana nanti setelah kita mengklik tombol return itu, si keyboard akan turun secara otomatis. 854 ya? Ya, 854. Oke. Dan setelah dia turun, maka si keyboard, maka setelah itu secara otomatis frame selanjutnya ini akan menampilkan loading screen. Oke, kita copy saja yang dari atas ini. Kita copy dan kita pastekan di laman yang ini. Nah, untuk search column ini mungkin kita taruh atas sendiri saja ya. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Dan jangan lupa untuk prototype, menghubungkan. Ini kita masukkan over delay 100 dan ininya di solve. Oke. Nah, jika sudah, mari kita coba dari awal. Oke, kita coba klik search location. Maka set. Oke, ini bisa kita gerakkan dan ini juga waktu kita gerakkan filternya juga ikut naik. Kemudian kita coba klik search column. Nah, ada tulisan istimewa dan ini ada bocoran kecil ya. Oke, nanti kita perbaiki. Kemudian kita klik S. Kita klik huruf S. Nah, maka dia akan seakan-akan mengetik ya. Seakan-akan mengetik, kemudian kita return, maka si
keyboard juga akan turun dan otomatis loading. Seperti itu. Nah, untuk map ini sudah selesai nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita perbaiki dulu aja lah ya. Konsep. Kita perbaiki dulu kesalahan yang tadi. Jadi kesalahan tadi itu kita nggak sengaja memperlihatkan huruf S pada bagian sini. Huruf S, oh bukan yang ini. Yang satunya deh. Yang ini. Yang ini kita berarti ganti saja warnanya dengan warna putih sama dengan warna bagannya. Dan untuk ininya kotaknya mungkin agak maju sedikit, oh nggak jadi, biar gitu aja. Oke, seperti itu. Jikalau kita running, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Sewaktu kita klik search kolomnya, maka langsung muncul keyboard tanpa adanya blink tadi sebentar. Mega Rama, lalu return dan akan otomatis loading. Oke, seperti itu untuk bagian mappingnya. Kemudian lanjut kita masuk ke dalam routing. Di routing ini teman-teman harus agak ekstra hati-hati karena terkadang untuk memasukkan gambar maps itu cukup wow sekali. Kok 14 doang? Oh ya benar. Kita beri nama dulu routing 1. Nah, di sini kita jangan routing 1.1 dulu. Atau ya nggak apa sih? Routing 1.1 di sini kita tambahkan peta. Peta yang menunjukkan tentang di mana Rahma itu berada. Di mana Rahma itu berada. Oke, di sini sudah ada ya saya petanya. Kita perbesar lagi. Seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bikin frame baru lagi teman-teman. Tapi sebelum kita membuat frame baru lagi, pastikan di sini kita bikin frame untuk mempermudah aja. Kenapa kok grup? Karena cuma satu bikin frame aja. Kita kunci terlebih dahulu supaya nanti nggak keganggu waktu kita nyoba-nyoba. Maksudnya kita ngedit-ngedit. Oke, kita bikin frame baru lagi. Kita sebut routing 2. Nah, di sini kita copy saja yang tadi itu. Kemudian kita pastekan di routing yang kedua. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Dan ini kita bikin frame saja terlebih dahulu supaya tidak lupa. Maps. Oke, di sini dia rupanya. Kemudian kita perkecil sedikit. Tujuannya nanti biar kayak ada transisi gitu. Oke. Oke, udah. Nah, kalau sudah, sekarang kita copy terlebih dahulu. Kita copy terlebih dahulu ya teman-teman. Yang di bagian dashboard. Apa itu namanya? Search column. Ini kita copy dulu. Oh, search panel maksudnya. Search panelnya kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita pindahkan ke routing yang kedua. Baiklah, setelah itu di sini saya ingin menambahkan info untuk lokasi yang ingin kita ketahui.
Baiklah, kita bikin langsung saja shape. Kita buat kira-kiranya segini. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna yang ini aja, samalah. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian kita tambahkan teks timik L seperti ini. Kita ganti ukurannya menjadi 18. Oke, jika sudah, kita duplicate dan kita ganti yang di bawahnya itu biasanya itu klasifikasi. University. Oke, ini kita pojokkan, lalu ganti warnanya. Oke, seperti ini. Lalu kita duplikat kembali. Nah, di sini kita ganti dengan waktu. Maksudnya waktu perjalanannya berapa menit atau berapa jam, detik gitulah. Tapi saya akan memberikan kata time saja untuk sekedar memberi gambaran bahwa di bagian sini akan diisi waktu gitu aja. Lalu untuk jaraknya kita kasih berseberangan dengan university, maksudnya dengan klasifikasi ya. Seperti ini. Lalu kita centerkan, kita kecilkan kurang lebih 16 saja. Untuk time juga kecilin lagi sih sepertinya. Time juga kita kecilkan 14. Lalu di bawah time tepat ini kita akan membuat yang namanya tombol. Oke, langsung saja kita bikin tombolnya. Di sini kita menggunakan tombol sebesar sekitar yang ini 79, yang ini 28. Nah, untuk ukurannya sudut, maksudnya ukuran sudutnya 10. Jikalau sudah, kita sekarang tambahkan warna biru, kemudian di dalamnya tertulis rute. Astagfirullah, kebiasaan. Oke, kita pindah dulu ya teman-teman. Ternyata ini mereka ada di dalam frame maps, harusnya di luar itu. Tidak boleh di dalam. Oke, ini mana sih? Rectangle-nya malah di atas sendiri ya. Harusnya jangan di atas sendiri. Nah, seperti ini. Ini taruh sini. Kemudian kita namai rute. Oke, seperti ini. Kemudian kita centerkan, teman-teman. Centerkan, lalu ganti warnanya dengan warna putih. Nah, setelah itu jangan lupa dibikin grup. Oke, kita duplikat jika sudah. Kita ganti view. Dan yang terakhir, kita ganti dengan save. Tombol save. Tapi di sini saya tidak menuliskan save langsung, melainkan saya akan mencari icon save di icon list. Nah, ini bookmark ini salah satu contohnya sih. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Aduh,
kita senterkan saja, dan sepertinya kebesaran kita kecilkan lagi untuk gambar ikonnya. Kenapa kok malah seperti ini ya? Sebentar. Oh ya, oke, siap. 20. Nah, seperti ini. Kita ganti warnanya jadi warna putih. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita bikin si tabel bagian ini menjadi sebuah grup. Grupnya namanya kita beri nama panel bawah. Seperti ini. Oke, jika sudah, sekarang kita tambahkan PP atau foto profil untuk lokasi yang ingin kita ketahui. Oke, di sini kita ganti saja menjadi sekitar 65. Dan ini kita ke ataskan. Kemudian, setelah itu kita ganti dengan image dan kita masukkan gambarnya. Setelah dimasukkan, kita masuk ke stroke dan kita tebalkan. Di sini teman-teman boleh menggunakan gradasi untuk mempercantik gambar anunya. Sebentar. Delete. Malah hilang semua. Ininya di delete kok. Nah. Oke, ini kita ganti terlebih dahulu warnanya. Yang ini selanjutnya. Oke, seperti itu kurang lebih. Kemudian kita boleh tambahkan efek juga, efek bayangan. Terlalu tebal. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Lalu jika teman-teman mau menambahkan bayangan di kotak juga boleh. Efek drops ini tambahkan lagi. Dan kita warna hitam. Untuk Y-nya juga kita ubah. Tambahkan blue-nya. Naikkan kembali. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah mengedit panel bawah dan elipsnya, maksudnya foto profilnya, kemudian kita copy keduanya, si PP dengan panel bawah ini ke halaman sebelumnya. Nah, seperti halnya di bagian mapping tadi, kita sembunyikan si kotak ini ke bawah dan si bundaran ke kiri. Masukkan ke dalam routing satunya. Tadi kalau nggak salah 668 ya. Oke, ini seperti ini. Dan langkah terakhir kita tambahkan prototype. After delay ini 300 saja. Dan untuk anunya smart animationnya. Animationnya kita buat smart animation. Kemudian yang di sini yang di mapping loading tadi kita hubungkan juga ke routing pertama.
sama. Dan ini kita ganti sebagai after delay juga, ininya 200, jadi 100 saja biar cepat. Dan untuk animationnya di soft. Oke, lanjut. Kita coba saja langsung di sini flow. Oke, di sini kita klik tombol return, loading, kamar, set. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada setnya, set gitu. Tapi bang, di sini kok ada search kolomnya kok tiba-tiba klik gitu, nggak kayak yang bawahnya. Itu karena kita belum menambahkan search kolom ini ke layar pertama. Jika lo mau, kita tambahkan terlebih dahulu. Ini kita copy dan kita tambahkan di sini paste. Kemudian kita naikkan. Nah, dan jangan lupa kembalikan ke halaman routing satunya. Oke, begitu. Nanti kalau jika kita running kembali seperti ini, kurang lebih. Oke, kita return, loading, dan set. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, emang lumayan penting sih menambahkan ini di sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, di sini sudah beres. Kemudian kita masuk ke menu bagian masih dalam bagian routing, cuman waktu kita mau mengisikan tujuan destinasi kita. Baik, kita bikin frame baru aja. Dan di sini saya ingin menambahkan terlebih dahulu rectangle. Segini mungkin, atau enggak kita panjangkan lagi tapi ke atas. Oke, kita ganti warnanya juga seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang namanya bagan atau si yang buat untuk apa sih namanya, BG yang buat ini loh, ngetik. Oke, jadi kita bikin dulu. Sebentar, kira-kira saja, jangan kepanjangan dan jangan kekecilan. Agak turunkan sedikit ya teman-teman. Lalu kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya jadi warna yang kiranya bisa dipakai gradasinya. Nah, pas ya. Oke, ini cocok. Seperti ini bisa kita lebarkan sedikit lagi mungkin. Senterkan kembali, kemudian kita duplikat. Nah, kemudian setelah kita duplikat, selanjutnya kita cari yang namanya icon. Icon apa dulu yang mau kita cari? Yaitu icon yang untuk penanda atau penanda lokasi itu loh. Itu kita cari icon ini, yang ini. Copy, kemudian pastekan di sini. Nah, jikalau sudah, kita ubah warnanya jadi biru juga. Seperti ini.
Oke, setelah menemukan yang location, selanjutnya kita mencari yang icon swap atau untuk mengganti tukeran. Oke, taruh sini. Sudah sejajar, kita ganti warnanya. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita cari icon panah kembali. Kita pakai ini untuk variasi aja. Wait. Segini mungkin untuk tingginya. Kita kembali samakan warnanya. Dan yang terakhir, kedua terakhir, kita tambahkan menu. Di sini saya ingin menambahkan dari sini aja yang udah ada dari teman saya. Saya copy paste. Oke, kita ganti warnanya. Setelah itu, yang terakhir, yakni menambahkan icon di lokasi awal. Jadi ini ada lokasi awal dan lokasi akhir. Nah, di lokasi awal ini, apabila teman-teman punya referensi gambar sendiri atau icon sendiri, monggo bisa dipakai. Tapi kalau saya sendiri ingin membuat manual. Jadi seperti ini, kita bikin elips dulu. Kemudian kita ubah bentuknya jadi ukuran 30. Nah, ini kita ganti warna jadi gelap, biru gelap. Kemudian kita duplikat dan yang ini akan kita perbesar 2 kali lipatnya, jadi sekitar 60 ya teman-teman. Kemudian kita ganti warnanya dia jadi lebih terangan. Nah, kalau udah lebih terang, seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini teman-teman, kira-kira gambarannya. Oke, kita bikin grup dulu. Anggap saja namanya you, artinya kamu. Oke, di sini ternyata agak sama ya. 25 coba. 22. Nah, pas kita bikin center dan kita samakan dengan yang bawah. Oke, seperti ini ya teman-teman kira-kira. Nah, karena tadi kita sudah menuliskan sistem Rahma, maka di sini di laman pertama ini kita sudah menambahkan tulisan sistem Rahma. Di sini ya, kita tambahkan sistem Rahma. Senterkan, kemudian kita geser lagi dan senterkan kembali. Sekali sudah. Nah, di sini kita tambahkan lagi juga yang namanya teras dakwah. Oke, seperti ini, teman-teman. Dan seperti biasa, kita minta tolong si rectangle untuk menutupi si tulisan teras dakwahnya. Oke, sebentar teman-teman. Dan jangan lupa untuk tambahkan si blink kursor. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita senterkan. Dan setelah itu kita lihat terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita bisa prototype terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa melakukan prototyping
Jadi sewaktu kita menekan tombol root di sini, maka kita akan dialihkan ke halaman routing yang ketiga, seperti ini. Dan ini bisa dalam bentuk Smart Animate. Oke. Selanjutnya, jika sudah, kita jangan lupa untuk menambahkan ini. Jadi ini kita bikin grup terlebih dahulu, teman-teman. Kita bikin grup terlebih dahulu semuanya. Wih, lumayan banyak ya. Grup panel atas. Oke, ini kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini, kita naikkan. Dan jangan lupa untuk kembalikan ke routing 1.2. Dan that's it. Kita coba flow dari yang sini aja. Mana tadi? Oke, kita klik return, loading, set. Kita tekan rute. Oke, mantap. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita bikin lagi animasi seperti mengetik. Ini kita copy paste dan ini kita bikin keempat. Dan animasi ini kita munculkan keyboard seperti yang tadi. Oke, kita copy paste dulu. Seperti biasa, kita turunkan terlebih dahulu keyboardnya. 854 dan baru muncul di sini. Nah, jadi sewaktu kita mengeklik si kolom search ke bagian ini, maka dia akan memunculkan keyboard. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kita duplikat kembali. Untuk yang di frame kelima pada routing, ini kita barulah menambahkan yang namanya ketikan. Karena terus waktu diawali dengan T, maka saya akan mengawalinya dengan huruf T. Oke, ini biarkan Smart Animate aja. Kemudian yang di bagian sini kita perkecil si blanknya. Kita perkecil. Kemudian yang ini juga kita scroll ke kanan. Teras dakwahnya. Si blink. Oke, seperti ini. Yap. Kemudian kita duplikat kembali. Jangan lupa diganti nomornya yang ke-6. Lalu keyboardnya juga kita turunkan. Wait. Turunkan. 854. Oke. Sudah. Selanjutnya kita bikin animasi loading. Seperti halnya waktu di mapping yang 1.8 ini. Oke, langsung saja kita copy animasi loadingnya. Oh iya, jadi teman-teman yang ingin mencari icon loading seperti ini, teman-teman bisa kok mencari di web. Caranya dengan teman-teman buka tab,
lalu ketikkan loading.io. Maka secara otomatis teman-teman akan dialihkan ke halamannya. Lalu di sini ada beberapa pilihan nih. Misalkan saya memilih yang ini. Di sini kita bisa memilih warna untuk loadingnya, kemudian backgroundnya tuh warna apa. Tapi jikalau kita mengaktifkan transparannya menjadi on, maka kita nggak perlu pakai background karena dia udah PNG. Jadi ini syaratnya ya, jangan lupa di-on-kan. Dan di sini ada pilihan macam-macamnya. Saya biasanya pakai GIF. GIF, nanti langsung free download. Tinggal teman-teman klik. Teman-teman klik, lalu nanti tinggal download, dan boom, kalian memiliki animasi loading. Tapi sebelumnya, biasanya kalau yang belum pernah masuk website ini, nanti harus login sebentar. Nah, itu bisa teman-teman login melalui email atau bikin akun baru di sini bisa. Oke, lanjut. Jadi endorsement. Oke, jadi mungkin kita lakukan prototyping dulu di sini. Oke, jadi tadi diketik, muncul tulisan teras dakwah, kemudian kita tekan return, si keyboard turun, lalu muncul animasi loading. After delay 200 di solve. Oke. Baiklah, lanjut. Lanjut, Ctrl D. Lanjut ya. 18 berarti ini kita hapus terlebih dahulu. Salah, hapus. Yang routing 8. Nah, di sini kita tambahkan rute peta. Jadi kita tambahkan gambaran peta yang sudah ada opsi rutenya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini saya ingin menambahkan sih, memperbesar terlebih dahulu ukuran petanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jangan lupa dibikin frame terlebih dahulu. Kita beri namanya maps 2. Dan kita kunci supaya tidak mempengaruhi yang lain. Ini kita bikin 2 juga karena tadi di sebelumnya kita sudah menamai maps-nya itu dengan 2.1. Nah, ini biar mengantisipasi nggak tercipta tabrakan. Jadi yang untuk yang pertama itu 21, dan yang untuk map yang rute ini kita bikin routing 22. Oh, udah beda ding, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Oke, tadi udah ya. Terus kita kontrol D lagi, kita ubah dulu 9. Dan di sini kita petanya udah mulai kecil ya. Udah mulai kecil, dan nanti di sini mulai muncul info terkait lokasi yang ingin kita ketahui. Seperti halnya waktu kita nyari di El Rahmat tadi. Oke, sebentar. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan shape. Oh ya, jangan lupa untuk yang panel atas, tapi nanti jadi nanti dibikin fix ya, tapi itu terakhir aja waktu kita sudah selesai membuat yang panel bawah. Oke, mungkin kita copy saja ini dan yang
pp-nya. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kita taruh di sini dan kita ganti saja namanya jadi teras dakwah. Untuk ininya klasifikasinya itu sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oke. Community service organization. Banyak banget ya. Nah, karena ini tabrakan, berarti nanti kita kecilkan lagi ya untuk fontnya. Fontnya kita kecilkan mungkin sekitar 16 mungkin, biar lebih kecil lagi. Oh, ternyata masih lumayan gede, jadi 14 saja. 14 sudah cukup sih menurut saya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan juga untuk tombolnya. Jadi ada tambahan tombol yakni tombol Go. Kita akan tambahkan tombol Go ya, teman-teman. Kita akan tambahkan tombol Go di sini. Kita syarat dulu, Oke, kemudian kita duplikat terlebih dahulu si rutenya. Duplikat, kemudian kita ganti warna backgroundnya dengan warna hijau. Seperti ini, dan tulisan rutenya kita ganti. Go. Like this. Dan di sini kita ganti juga nama jadi Go. Oke, sudah. Kemudian kita kembalikan seperti semula mereka. Oke, untuk jaraknya kita atur 7 saja supaya tidak terlalu berjauhan. Karena berjauhan juga nggak terlalu baik juga. Untuk ini mungkin nggak apa-apa sih kalau ini. Udah seperti ini. Oh iya, untuk ininya gambarnya diganti dulu. Nice, seperti ini. Yap. Ini kita tinggal memfixkan dulu. Oh, ini udah fix, berarti aman. Ini yang ini udah belum ya? Oh, belum. Yang panel atas udah deh. Yang ini yang belum. Panel atasnya. Panel atas kayaknya udah semua deh. Terlalu banyak banget ya. Oh, panel atas juga ada aman. Yang ini. Oh iya, jangan lupa ya. Ini kita copy dulu. Yang ini. Berarti ini berapa? Panel bawah ya. Panel bawah ini kita, dan yang PP kita copy. Kemudian kita pastekan di panel toh. Oh, salah dong. Copy, paste di sini. Kemudian ini apa sih? Perasaan aku belum hubungin. Oke. Jadi ya untuk panel bawah kita atur dia di bawah, sembunyikan. Lah. Salah aku. Yang ini harusnya ya. 854. Ininya jadi sini, di sini. Dan masukkan kembali ke sini 668. Oke. Selanjutnya coba lagi ya, sebentar. Oh iya. Untuk frame yang punya gambar peta, itu overflow-nya kalian ganti ke code direction.
Mengapa demikian? Kalau nggak dibikin kayak gitu, nggak dibikin buat direction, maka nanti mereka nggak bisa gerak. Cuman bisa, ya tadi, zoom in, zoom out doang. Oke, seperti ini. Mari kita coba. Return, loading, kemudian set. Nice. Tekan rute, muncul ini, kemudian kita klik. Oh iya, ini kayaknya ada yang belum kita tambahin keyboard sepertinya. Oke, oke. Ini teras dakwah, return, dan loading. Kemudian muncul, oh sepertinya ini belum kita hubungkan ini antara loading dengan routingnya yang terakhir. Oh iya. Oke, berarti ini di solve aja nggak apa-apa. After delay jadinya 200. Oke, untuk tadi yang teras dakwah, untuk kita klik, di sini belum ada keyboard. Oh, udah ada. Keyboard kan ini? Ya kok udah ada kok. Keyboardnya udah ada. Waktu prototyping, kontak juga sih udah bener. Wait. Data 54 diklik. Sebentar. Kita cek dulu ya teman-teman bagian keyboardnya. Di sini panel atas keyboard kepisah. Di sini keyboardnya, oh, yang setelahnya lagi keyboardnya. Berarti anu teman-teman. Untuk keyboard kita masukkan ke dalam panelnya. Harusnya nggak perlu, tapi nggak apa. Kita ngikutin yang paling banyak. Oke, kita coba running. Kita coba running dulu. Tik. Oke, mantap. Kemudian klik teras dakwah, return, loading, dan akan masuk ke tampilan ini. Yap, di sini belum kita tambahkan rupanya. Foto type. Delay 200 saja. Oke. Mari kita coba lagi. Oke, ini teras dakwah, return, loading, dan oh, kok seperti ini ya? Sebentar, ini berarti ada problem lagi. Problemnya ada di bagian, kemungkinannya map sih. Ada mapnya beda mungkin namanya. Sebentar. Maps 2 sama. Routingnya dua-dua juga sama. Oke. Mapping atas, ya udah benar. Lalu untuk maps-nya. Maps-nya di sini di mereka langsung set gitu ya. Sebentar. Oke, di sini routing udah sama sih. Berarti kesalahan penulisan bukan. Selanjutnya coba kita cek kembali lagi di animasinya. After delay. Oh, lah ini di solve versi Smart Animate. Oke, kita coba lagi.
Tunggu sebentar. Oke, teras dakwah, retun, loading, dan voila, selesai. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Untuk bagian mapping dan routing sampai sini mungkin. Ya, sampai sini. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin melihat, atau kita coba dari awal ya. Kita coba dulu dari awal. Dari halaman login. Ini milik teman saya. Nah, kemudian hash return login. Oke, masuk sini. Ini bisa muncul ini. Search masuk ke yang tadi ya. Oke, bisa digeser kanan kiri dan bisa dinaik turunin. Lanjut. Kemudian ini kita masukkan Steam diorama, return akan loading, masuk ke bagian mapping, lalu tekan routing, akan masuk ke sini, terus tekan teras dakwah, return, loading lagi, dan set. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana cara membuat desain login dan dashboard, teman-teman bisa cek link yang sudah saya berikan di deskripsi. Itu nanti akan mengarah ke YouTube teman saya. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada salah dan tutur kata. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.